Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali bertemu lagi bersama saya Pastor Melki Rarung dalam program Suara Kebenaran melalui Renungan Harian Santapan Rohani hari ini. Puji Tuhan. Kali ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama akan bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat, rahmat, anugerah dan kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan perkenankan kami melalui pemeliharaan, perlindungan, pertolongan, kasih setia Tuhan boleh ada di hari yang baru, di pagi yang indah ini. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami jauh melangkah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab aktivitas hidup kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang terus menuntun, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya hikmat, marifat, surgawi, otoritas dan wibawa Allah bersama-sama dengan hamba-Mu. Begitu juga para pendengar yang mendengarkan renungan harian santapan rohani hari ini. Biar kiranya dalam pimpinan Roh Kudus untuk kami sama-sama menikmati berkat yang luar biasa, untuk kami mendapatkan berkat pengetahuan akan kebenaran firman-Mu, agar hidup kami semakin diubahkan, iman kami semakin dikuatkan, diteguhkan, untuk kami mau terus maju setia mengiring melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap menerima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam renungan harian santapan rohani hari ini terambil dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 12, 13 dan selanjutnya. Dan kali ini saya akan membaca ayat-ayat firman Tuhan menurut terjemahan versi firman Allah yang hidup. Jadi versi firman Allah yang hidup, demikian firman Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasihi, ketika saya berada bersama dengan saudara selalu berusaha menaati petunjuk-petunjuk saya. Sekarang pada waktu saya jauh, saudara harus lebih banyak berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah-buah keselamatan, menaati Allah dengan penuh hormat, serta takut akan segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan hatinya. Sebab Allah bekerja di dalam saudara dan menolong saudara agar berkeinginan untuk menaati Dia serta melaksanakan kehendaknya. Apapun yang saudara lakukan, janganlah mengeluh dan berbantah-bantah, supaya tidak seorang pun dapat menyalahkan saudara. Sebagai anak-anak Allah di dalam dunia gelap yang penuh dengan manusia yang jahat dan keras kepala, saudara harus hidup suci. Bersinarlah di antara mereka seperti mercusuar, dan sampaikanlah firman kehidupan itu kepada mereka, supaya pada waktu Kristus kembali, saya akan bersukacita karena pekerjaan saya di antara saudara tidak sia-sia. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan harian santapan rohani hari ini adalah tugas dan tanggung jawab pengikut Kristus, atau sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seringkali ketika kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan melakukan atau Tuhan menjawab doa-doa kita,
yang seringkali di mana di dalam doa itu kita mau menyerahkan tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan, atau dengan maksud supaya Tuhan mengambil alih apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Sering tanpa kita sadari, kita mau menyerahkan tanggung jawab kita kepada Tuhan agar Tuhan mengambil alih. Dan cara berpikir seperti ini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan banyak orang Kristen, atau mungkin termasuk kita sendiri, sehingga kita tidak dapat menjalani hidup kekristenan dengan baik atau mengerjakan keselamatan secara benar. Tanpa disadari, orang-orang yang menyerahkan tanggung jawab dan tugasnya kepada Tuhan menjadi mangsa empuk kuasa kegelapan dan menjadi tawanan kuasa iblis. Ingat, Tuhan tidak dapat menolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Orang yang tidak mengerti tugas dan tanggung jawabnya adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Ia tidak menolong dirinya sendiri. Ingatkah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana kisah Adam dan Hawa di Taman Eden? Tuhan tidak dapat menyelamatkan Adam dan Hawa karena mereka tidak menyelamatkan dirinya sendiri dengan tidak menuruti keinginan sendiri, bukan menuruti kehendak Allah. Ini prinsip penting. Ini tatanan Allah membiarkan pertemuan dengan ular yang melingkar di pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu. Allah tidak menghindarkannya. Sebenarnya Hawa bisa saja menghindari dialog atau pembicaraan dengan ular di Taman Eden. Melihat pohon itu, mestinya mereka berkata, kita harus menjauhi daripada pohon tersebut karena itu yang dilarang oleh Tuhan. Maka jangan membuka percakapan yang akhirnya memberi tempat kepada iblis untuk masuk dalam pikiran. Harus diingat dengan baik, firman Tuhan jelas mengatakan, jagalah dirimu atau waspadalah, berjaga-jagalah. Itu berarti kitalah yang harus menjaga diri kita, kitalah yang harus waspada, kitalah yang harus selalu memperhatikan keberadaan kita, apakah kita tetap dalam kewaspadaan atau berjaga-jaga. Dan itu bukan tugas Tuhan. Ini bukan berarti bahwa kita tidak membutuhkan penjagaan Tuhan. Ada yang menjadi bagian kita yang harus kita penuhi. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita yang tidak akan pernah diambil oleh Tuhan. Tetapi ada bagian yang kita tidak mampu tanggulangi sebab kita terbatas dan hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Jadi ada bagian yang Tuhan tidak akan sentuh karena itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Tetapi ada bagian yang tidak bisa kita lakukan dan itu adalah bagian Tuhan. Yang pasti Tuhan akan penuhi walaupun tidak kita minta. Jadi kalau kita berkata lindungi aku Tuhan, artinya aku sudah harus melindungi diriku sendiri. Dan aku bersedia berkolaborasi dengan diri Tuhan, dengan Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kita. Tuhan tidak akan memenuhi bagiannya kalau kita tidak memenuhi bagian kita. Ingat, dalam penaklukan Kanaan oleh bangsa Israel, Tuhan berbicara kepada Yosua agar ia harus meneguhkan dan menguatkan dirinya, menguatkan hatinya. Dengan meneguhkan dan menguatkan hatinya, Yosua yang satu dari dua mata-mata bersama Kaleb yang mengatakan kita maju. Sementara yang lain mengatakan kita mati melawan orang-orang Kanaan yang besar-besar seperti raksasa dan kita seperti belalang. Maka menangislah bangsa itu mendengar ujaran mata-mata yang tidak berkapasitas sebagai orang yang layak ditolong juga disertai Tuhan dan menjadi bangsa yang besar.
Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, kita maju karena kita bisa. Banyak orang tidak berkapasitas menjadi orang-orang yang disertai Tuhan karena tidak menyertai dirinya sendiri. Dia tidak membakar gairahnya atau semangatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bukan Tuhan yang menguatkan Yosua, tapi Yosua harus menguatkan hatinya sendiri. Dan ketika Yosua menguatkan hatinya, dirinya sendiri, dia bisa bangkit, angkat senjata dan maju dengan gagah perkasa melawan bangsa Kanaan. Selanjutnya yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan pasti akan penuhi. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Siapa yang mengasihi Allah? Orang yang berniat mengasihinya. Allah tidak memberikan api cinta lalu orang itu bisa mengasihi Allah dengan sendirinya atau otomatis. Yang lain tidak diberi api cinta kepada Tuhan, jadi tidak bisa mencintai Tuhan lalu mencintai setan. Salah siapa kalau demikian? Lalu yang apinya, cintanya kepada Tuhan dinyalakan masuk surga. Yang tidak, yang kepadanya Tuhan tidak menyalakan api cintanya masuk neraka. Di manakah keadilan kalau seperti itu? Tuhan tidak bertindak sendiri tanpa peran sama sekali dari manusia. Itu tidak bisa. Ini suatu tatanan, ini hukum dan jangan dirusak. Jadi ada bagian yang harus kita penuhi untuk mewujudkan rencana Allah dalam hidup kita. Rencana Allah dalam hidup kita adalah keselamatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa keselamatan dapat terwujud dalam kehidupan seseorang bukan hanya tindakan Allah sepihak, melainkan juga harus diresponi oleh manusia. Penyesatan yang berhasil dilakukan oleh iblis adalah ketika orang percaya merasa bahwa semuanya dikerjakan oleh Allah. Dan doktrin ajaran ini kuat sekali menguasai sebagian gereja di dunia ini, termasuk atau terutama gereja-gereja di Eropa. Ketika seseorang mengabaikan tanggung jawab dan tugasnya, maka ia tidak pernah akan memiliki apa yang Allah telah sediakan. Jadi keselamatan bukan otomatis diterima. Anugerah adalah pemberian cuma-cuma, itu benar. Tapi proses menyambut anugerah adalah tanggung jawab manusia. Ketika seorang mengabaikan tanggung jawab dan tugasnya, maka ia tidak pernah akan memiliki apa yang Allah telah sediakan, yaitu keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kiranya kita memahami kebenaran yang indah dan luar biasa ini dan menjadi pegangan hidup kita, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi seringkali kitalah yang mau melepaskan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Dan kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Tuhan yang mau bekerja, kita bisa tinggal diam saja. Ini satu hal yang sangat menyedihkan. Kita mau lari dari tanggung jawab, hanya enaknya saja menerima karya keselamatan Yesus Kristus yang Tuhan Yesus telah kerjakan. Tetapi tugas dan tanggung jawab kita abaikan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bangkit semangat penuh sukacita untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah diselamatkan, telah menerima karya keselamatan itu untuk bertanggung jawab atas hal itu. Kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh gairah, dengan cinta yang berapi-api kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mau tunjukkan itu, mengaplikasikan itu dalam hidup kita, agar kita selalu hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan. Kita selalu persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, untuk kita menyatakan bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Bagi orang-orang yang telah diselamatkan karena iman dan pengakuan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, kita juga mau sungguh-sungguh
untuk mengasihi dan mencintai Dia. Dengan cara kita melakukan setiap firman Tuhan yang Tuhan perintahkan, yang Yesus pernah ajarkan dan Dia pernah teladankan, tunjukkan sifat dan cara hidup yang berkenan di hadapan Allah, di hadapan Bapa. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kiranya dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, kita memiliki status yang begitu mulia dan luar biasa. Kita mau tunjukkan, nampakkan itu dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari. Karena Tuhan selalu dan sedia melihat, memperhatikan setiap keberadaan hidup kita, mulai dari hati kita yang paling dalam. Sikap hati kita, pikiran kita, apa yang kita pikirkan. Apakah kita memikirkan perkara-perkara yang di surga, perkara-perkara yang di atas, memikirkan kebenaran-kebenaran Tuhan, memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan apakah kita mau melakukan semuanya itu dalam seluruh aktivitas hidup kita, sehingga benarlah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita mau melakukan semuanya bukan untuk manusia, tapi kita mau lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, dan kita mau persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita mau bangkitkan iman kita, kita mau kuatkan dan teguhkan hati kita, untuk kita mau mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan, agar nampak buah-buah keselamatan dalam hidup kita, agar dimanapun kita berada dan pergi, kita sungguh-sungguh menjadi dan membawa garam dan terang dalam dunia yang gelap dan jahat ini, agar dunia sungguh melihat bahwa kita benar-benar adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan sebagai pengikut Kristus, agar lewat kehidupan kita juga memberkati banyak orang dan dapat memenangkan jiwa-jiwa baru, untuk mereka datang bertobat, percaya menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kita sama-sama bersyukur, bersuka cita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Demikian renungan harian santapan rohani hari ini. Mari kita sama-sama akan bersyukur dan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas karya keselamatan yang Tuhan telah kerjakan dan anugerahkan dalam hidup kami. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami boleh merendahkan diri dan hati kami, untuk kami datang bertobat, percaya, menerima dan mengakui bahwa Engkaulah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan menerima kami apa adanya. Kami menerima keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan, kerjakan dalam hidup kami. Dan kami mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang indah dan luar biasa hari ini, mengajarkan dan mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, untuk kami harus mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Biarlah kami mau menampakkan, menunjukkan buah-buah keselamatan. Kami ada pembaharuan dan pertobatan hidup setiap hari, karena kami menyadari bahwa keberadaan hidup kami sungguh sangat terbatas. Dan biar kiranya kami mau terus bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan yang akan menjadi terang bagi jalan dan pelita menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mari Roh Kudus yang terus menolong dan memampukan kami. Roh Kudus yang menuntun dan membawa kami masuk ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan. Agar kami mau selalu berkenan, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Oh Bapa yang baik, tolong kami dimanapun kami berada dan pergi. Jadikan kami saluran berkat dan saksi, untuk menunjukkan, membawa dan membagikan terang dan kasih Kristus yang telah kami terima, agar dapat memberkati banyak orang, juga dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa baru, untuk mereka datang menerima dan percaya Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat.
kami sama-sama bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Hidup selalu berkenan, menyenangkan, dan memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau menjalani segala aktivitas hidup, kegiatan kerja, perjalanan, dan pelayanan kami. Tolong kami semua, dimanapun kami berada dan pergi, Tuhan yang jaga, pelihara, lindungi, sertai dengan kekuatan kuasa kasih. Bentengi pagari dengan pasukan malaikat surga-Mu. Apa yang kami lakukan, kami kerjakan. Tuhan yang campur tangan dan memberkati di dalamnya. Kami terus mau menikmati berkat-berkat Allah yang ajaib, indah, dan luar biasa di sepanjang hari ini. Baik berkat-berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan. Ada berkat pemulihan, ada berkat kemenangan, ada berkat kesembuhan. Dan teristimewa kami terus diberkati dengan berkat-berkat rohani, agar iman percaya kami makin kuat, teguh, kokoh dalam Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Dilimpahi dengan sukacita dan damai sejahtera. Nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.